Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sebuah desa kecil di pesisir Trenggalek, Jawa Timur, hiduplah seorang nelayan bernama Pak Sandi. Lelaki itu dikenal baik hati, pekerja keras, dan memiliki hubungan erat dengan laut yang menjadi sumber kehidupannya. Setiap pagi buta, ia mengarungi ombak menggunakan perahu kecilnya, menyusuri lautan biru yang terkadang bersahabat, namun seringkali menyimpan bahaya tak terduga. Pak Sandi telah hidup sendirian sejak istrinya meninggal bertahun-tahun lalu. Keluarga kecilnya hanya terdiri dari dirinya dan anak lelakinya, Bima, yang kini telah tumbuh menjadi pemuda tangguh. Bima adalah kebanggaan Pak Sandi, dan ia bermimpi agar suatu hari Bima dapat meninggalkan kehidupan keras sebagai nelayan dan menjadi orang berilmu. Namun, pendidikan formal sulit dijangkau oleh keluarga mereka yang hidup sederhana. Suatu malam, angin bertiup kencang, membawa ombak tinggi menghantam pesisir. Desa nelayan digelayuti kecemasan. Namun, Pak Sandi tetap memutuskan melaut meskipun Bima memintanya untuk tinggal di rumah. Rezeki itu sudah diatur Allah, ujar Pak Sandi mantap. Namun usaha adalah kewajiban kita. Di tengah lautan yang ganas, perahu Pak Sandi dihantam gelombang besar. Ombaknya begitu tinggi sehingga ia terlempar dari perahu. Seketika dunia terasa gelap, dan suara debur ombak berganti dengan kesunyian di bawah air. Namun, saat itulah sesuatu yang ajaib terjadi. Dalam kegelapan itu, muncul sosok bercahaya. Seorang wanita dengan rambut panjang berkilau seperti mutiara, ekornya memantulkan warna-warna laut, dan matanya bersinar seperti bintang. "Engkau tidak akan mati di sini," suara lembut namun tegas terdengar. Sosok itu adalah seorang putri duyung, makhluk mistis yang selama ini hanya dianggap dongeng oleh penduduk desa. Dengan satu gerakan, ia membawa tubuh Pak Sandi ke permukaan air. Sebelum melanjutkan cerita, saya mohon keikhlasannya untuk subscribe, like, dan tulis pendapat Anda pada kolom komentar. Saya doakan semoga Anda diberi rizki yang lancar. Pak Sandi terbangun di pantai. Tubuhnya lunglai tetapi napasnya teratur. Dalam kebingungan, ia melihat bayangan sosok putri duyung di kejauhan. Ia tidak mengerti apakah ini mimpi atau kenyataan. Namun, hatinya dipenuhi rasa syukur yang mendalam. Kejadian malam itu mengguncang hati Pak Sandi. Ia merasa dipanggil untuk mendalami hidup dengan lebih bermakna. Keajaiban yang ia alami tidak hanya menyelamatkan nyawanya tetapi juga membangkitkan keinginan untuk mencari hikmah dari hidupnya sebagai nelayan. Barangkali ini pesan dari Allah, gumamnya. Hari-hari berikutnya, Pak Sandi meluangkan lebih banyak waktu untuk mendalami agama. Ia mendatangi masjid desa, berbincang dengan kiai setempat, dan mulai belajar mengaji dengan tekun. Para tetangga memperhatikan perubahan besar dalam dirinya. Seorang nelayan yang dahulu hanya sibuk dengan jala dan perahunya kini rajin berbicara tentang makna hidup, doa, dan ketakwaan. Namun, bukan berarti kehidupannya menjadi lebih mudah. Laut tetap menantang, dan rezeki sebagai nelayan tidak selalu melimpah. Suatu malam, Pak Sandi kembali melaut dengan perasaan cemas karena cuaca buruk mulai datang. Ia teringat sosok putri duyung itu. Dalam hati ia berkata, "Apakah engkau benar-benar nyata, ataukah aku hanya berhayal?" Tanpa diduga, ketika ia merenungkan hal itu, suara lembut terdengar dari balik gelombang. "Aku nyata, wahai manusia," kata suara itu. Pak Sandi tertegun. Sosok putri duyung yang pernah menolongnya muncul kembali di dekat perahunya. Kali ini, ia dapat melihat wajahnya dengan jelas. Putri duyung itu cantik, tetapi ada kesedihan di matanya yang dalam. "Kenapa engkau menolongku?" tanya Pak Sandi. "Karena kau memiliki hati yang tulus," jawab putri duyung. "Namun hidupmu akan penuh dengan ujian. Jika kau ingin bertahan, kau harus tetap beriman dan mencari kebenaran." Setelah malam itu, hidup Pak Sandi benar-benar berubah. Ia mulai dikenal bukan hanya sebagai nelayan, tetapi juga sebagai sosok bijaksana yang sering memberikan nasihat kepada sesama nelayan. Ia juga dikenal sebagai orang yang rendah hati, selalu mengutamakan doa sebelum melaut, dan senantiasa berbagi hasil tangkapan dengan tetangga yang membutuhkan. Namun, kehadiran putri duyung itu menjadi rahasia yang ia simpan rapat-rapat. Ia khawatir jika kisah ini tersebar, orang-orang tidak akan mempercayainya, atau lebih buruk lagi, mereka akan menganggapnya gila. Meski begitu, Pak Sandi tidak bisa melupakan sosok putri duyung tersebut. Dalam doanya, ia sering memohon petunjuk kepada Allah tentang apa arti dari semua ini.
Mengapa ia diselamatkan oleh makhluk yang bukan manusia? Apakah ada tujuan besar yang menanti di depan? Pada suatu malam yang tenang, Pak Sandi bermimpi bertemu dengan seorang lelaki tua berjubah putih yang mengajaknya berbincang di sebuah taman yang indah. Lelaki itu berkata, "Ketahuilah bahwa setiap kejadian dalam hidupmu adalah bagian dari rencana besar. Jangan ragu untuk mengikuti hatimu, tetapi tetaplah berada di jalan Allah." Ketika ia terbangun, hati Pak Sandi dipenuhi keyakinan baru. Ia merasa bahwa hidupnya memiliki tujuan yang lebih besar, meskipun ia belum sepenuhnya memahaminya. Di tengah perubahan hidup Pak Sandi, ia tetap memperhatikan anaknya, Bima, yang semakin dewasa. Pak Sandi mulai mengajari Bima tentang pentingnya ilmu agama. Bima, meskipun awalnya merasa aneh dengan perubahan ayahnya, perlahan mulai mengagumi keteguhan hati Pak Sandi. Namun, perjalanan ini baru saja dimulai. Pertemuan Pak Sandi dengan Putri Duyung, pelajaran hidup yang ia dapatkan dari laut, dan harapan untuk masa depan Bima hanyalah permulaan dari sebuah kisah luar biasa yang akan mengguncang kehidupan desa kecil itu. Pak Sandi terus menjalani hidup dengan semangat baru, semakin dalam belajar agama dan berbagi pengetahuan dengan sesama. Namun, ujian tak pernah jauh dari langkahnya. Kehidupan sebagai nelayan tetaplah keras, dan Bima, yang mulai beranjak dewasa, menghadapi dilema besar, melanjutkan tradisi keluarganya di laut atau mencari jalan lain demi masa depan yang lebih baik. Suatu malam, setelah seharian bekerja di laut, Pak Sandi bermimpi lagi. Kali ini, sosok lelaki tua berjubah putih muncul di sebuah perahu di tengah samudra luas. "Waktumu mendekat," katanya singkat. Pak Sandi terbangun dengan keringat dingin. Ia tak sepenuhnya mengerti maksud mimpi itu, tetapi firasatnya mengatakan sesuatu yang besar akan terjadi. Saat subuh tiba, ia mendatangi masjid dan menceritakan mimpi itu kepada Kiai Karim, ulama terkemuka di desanya. "Pak Sandi," ujar Kiai Karim bijaksana, "mungkin Allah sedang mempersiapkan jalan untukmu. Jangan pernah takut menghadapi ujian. Teruslah bertawakal." Namun, meskipun Pak Sandi mencoba menguatkan hati, rasa penasaran tentang Putri Duyung yang pernah menyelamatkannya kembali menghantui pikirannya. Apa sebenarnya maksud pertemuan itu? Pada suatu pagi, ketika matahari baru saja muncul di Cakrawala, perahu kecil Pak Sandi berlayar lebih jauh dari biasanya. Ombak tenang, dan angin sepa-sepa membuat perjalanannya terasa damai. Namun, saat ia menebar jala, sesuatu yang aneh terjadi. Jala itu terasa berat, seolah menangkap sesuatu yang besar. Ketika ia menarik jala dengan susah payah, betapa terkejutnya Pak Sandi saat melihat sosok Putri Duyung di dalamnya. Rambut hitamnya basah terurai, dan ekornya yang indah berkilauan di bawah sinar matahari pagi. Matanya yang merah bersinar menatap tajam ke arahnya. "Engkau lagi?" seru Pak Sandi. Putri Duyung itu tersenyum tipis. "Aku datang untuk mengingatkanmu, wahai manusia. Takdirmu terhubung dengan laut ini, dan ujiannya akan semakin besar." Pak Sandi tertegun. "Apa yang kau maksud? Mengapa aku?" "Ada kebaikan dalam hatimu, tetapi jalanmu belum selesai. Jika kau ingin menemukan jawabannya, kau harus melewati ujian yang lebih berat dari sebelumnya," jawab Putri Duyung itu. Sebelum Pak Sandi sempat bertanya lebih banyak, ombak besar datang menghantam perahunya, dan Putri Duyung itu menghilang. Pak Sandi berhasil bertahan dan kembali ke pantai, tetapi pikirannya penuh tanda tanya. Sementara itu, Bima menghadapi ujiannya sendiri. Sebagai anak muda, ia sering merasa terbebani oleh tanggung jawab yang besar. Keinginan ayahnya agar ia menjadi lebih baik terkadang terasa seperti beban berat. Teman-temannya, yang banyak memilih merantau ke kota, sering menggodanya karena tetap tinggal di desa. Pada suatu malam, Bima memberanikan diri berbicara dengan ayahnya. "Pak, apakah aku harus melanjutkan hidup sebagai nelayan? Kadang aku merasa ingin mencoba hal lain, tetapi aku tak ingin mengecewakan Bapak." Pak Sandi tersenyum dan menepuk bahu anaknya. "Nak, setiap orang memiliki jalannya sendiri. Jangan takut untuk mencari jalanmu, tetapi pastikan langkahmu tidak pernah jauh dari ridho Allah." Kata-kata itu memberikan Bima kekuatan. Ia memutuskan untuk mencoba bekerja di kota sebagai buruh pelabuhan sambil belajar. Pak Sandi, meskipun berat hati, mendukung keputusan anaknya. Kepergian Bima ke kota membuat Pak Sandi merasa kesepian. Namun, ia menggunakan waktu itu untuk semakin mendalami agama. Ia mulai belajar berdakwah dari Kiai Karim,
dan sering diundang untuk memberi ceramah di desa-desa sekitar. Nama Pak Sandi perlahan mulai dikenal, tidak hanya sebagai nelayan tetapi juga sebagai seorang yang bijaksana. Namun, kehadiran Putri Duyung terus menghantui pikirannya. Setiap kali ia melaut, ia merasa seperti sedang diawasi. Hingga pada suatu malam, saat ia tengah berdoa di pantai, suara lembut menyapanya. "Pak Sandi," kata suara itu. Saat ia menoleh, ia melihat sosok Putri Duyung berdiri di tepi air. Rambutnya berkibar diterpa angin malam. "Apa yang kau inginkan dariku?" tanya Pak Sandi. "Aku tidak datang untuk mengambil sesuatu darimu, melainkan memberikan sesuatu. Tapi itu hanya bisa kau terima jika kau mau percaya," jawabnya. "Apa yang harus aku percayai?" "Bahwa cinta, keikhlasan, dan iman adalah kunci untuk melewati ujian hidup ini." Hari-hari berikutnya, kehidupan Pak Sandi semakin penuh dengan tanda-tanda misterius. Ia sering menemukan bunga laut terdampar di pantai, dan angin malam membawa bisikan-bisikan aneh. Tetangga-tetangganya mulai memperhatikan bahwa ada sesuatu yang berubah dari Pak Sandi. Namun, perubahan terbesar terjadi ketika Bima pulang dari kota dengan membawa kabar baik. Ia telah mendapatkan pekerjaan tetap dan merasa hidupnya lebih terarah. Pak Sandi merasa bangga, tetapi hatinya masih dihantui oleh teka-teki tentang Putri Duyung itu. Ia akhirnya memutuskan untuk mencari jawaban. Suatu malam, ia pergi ke laut dengan doa yang tulus di hati. Di tengah samudra, ia berkata, "Jika ini adalah jalan yang telah kau gariskan, ya Allah, maka tunjukkanlah aku kebenaran." Ombak tenang, dan langit malam dipenuhi bintang. Saat itulah sosok Putri Duyung muncul lagi, kali ini lebih dekat dari sebelumnya. "Pak Sandi," katanya, "ujian terakhirmu akan segera tiba. Bersiaplah untuk mengambil keputusan besar." Pak Sandi merasa hidupnya mulai menyatu dengan lautan, seakan ia telah menjadi bagian dari rahasia alam yang tak terungkapkan. Setelah sekian kali bertemu dengan Putri Duyung, ia menyadari bahwa kehadiran makhluk itu membawa pesan-pesan tersirat yang semakin sulit diabaikan. Namun, ia juga tahu bahwa setiap pesan membawa ujian yang harus dihadapinya dengan iman yang teguh. Pada suatu malam yang gelap, ombak bergulung lebih tinggi dari biasanya, dan angin berhembus dengan suara yang menyerupai jeritan. Pak Sandi tetap berlayar ke tengah laut, meski hatinya penuh keraguan. Kali ini, ia tidak sendirian. Di kejauhan, ia melihat sosok Putri Duyung berenang mendekati perahunya. "Pak Sandi," suara lembut itu terdengar, meskipun debur ombak begitu keras. "Saatnya telah tiba untuk membuat pilihan." Pak Sandi mengerutkan kening. "Pilihan apa yang kau maksud?" tanyanya dengan suara sedikit gemetar. Putri Duyung itu mendekat, matanya yang merah menyala menatap dalam-dalam. "Aku membawa rahasia yang hanya bisa kau mengerti jika kau bersedia mengambil risiko. Pilihan ini akan membawamu ke jalan yang sulit, tetapi penuh makna. Kau harus percaya." Pak Sandi terdiam sejenak, lalu berkata, "Aku adalah manusia biasa, makhluk Allah yang hanya ingin hidup dengan benar. Jika pilihan ini adalah ujian darinya, maka aku siap." Keesokan harinya, Pak Sandi menceritakan pertemuannya dengan Putri Duyung kepada Kiai Karim. Sang Kiai terdiam cukup lama, lalu berkata, "Kadang Allah menunjukkan jalan yang tidak kita pahami dengan akal, tetapi jika hatimu bersih, kau akan tahu kebenarannya." Tak lama setelah itu, desas-desus mulai tersebar di desa. Beberapa nelayan mengaku melihat sosok Putri Duyung di dekat perahu mereka. Namun, tidak ada yang seberani Pak Sandi untuk berbicara terang-terangan tentang hal ini. Suatu malam, Putri Duyung muncul kembali di depan perahu Pak Sandi, tetapi kali ini ia membawa pesan yang mengubah segalanya. "Jika kau ingin memahami makna hidupmu sepenuhnya, kau harus menikah denganku," katanya. Pak Sandi terkejut, tetapi ia tidak merasa takut. Ia tahu bahwa ini adalah bagian dari rencana besar yang telah ditakdirkan. Meski terasa aneh, ia menganggap pernikahan ini sebagai simbol pengabdian kepada Allah dan takdirnya. Dalam suatu upacara yang hanya dihadiri oleh dirinya, alam, dan sang Putri Duyung, Pak Sandi mengucapkan janji suci di bawah langit malam yang dipenuhi bintang. Ombak menjadi saksi, dan suara angin seperti doa yang berbisik lembut. Setelah pernikahan itu, hidup Pak Sandi berubah secara ajaib. Ia merasa diberi kekuatan untuk memahami makna kehidupan yang lebih dalam. Petuah-petuahnya semakin bijaksana, dan orang-orang dari desa lain mulai datang untuk mendengar ceramahnya. Namun,
kehidupan tidak serta-merta menjadi mudah. Pak Sandi harus menghadapi tantangan baru sebagai seorang yang dipandang oleh masyarakat dengan campuran rasa kagum dan curiga. Beberapa orang menganggapnya gila karena menikahi makhluk yang bukan manusia. "Kau benar-benar menikah dengan Putri Duyung?" tanya seorang tetua desa suatu hari. "Benar," jawab Pak Sandi dengan tenang. "Tetapi yang lebih penting adalah apa yang kita pelajari dari setiap kejadian dalam hidup. Allah selalu menguji kita dengan cara yang tidak kita duga." Kata-katanya membuat tetua itu termenung. Meskipun sulit dipahami, kebijaksanaan Pak Sandi semakin diakui oleh banyak orang. Beberapa bulan setelah pernikahan itu, Bima pulang ke desa dengan membawa kabar bahagia. Ia telah berhasil menabung cukup uang untuk membangun usaha kecil dan membantu kehidupan keluarga mereka. Namun, ia juga membawa kekhawatiran tentang ayahnya. "Apa yang sebenarnya terjadi, Pak? Orang-orang di desa berbicara macam-macam tentang pernikahanmu," kata Bima. Pak Sandi tersenyum. "Nak, kadang jalan hidup kita tidak bisa dimengerti oleh semua orang. Yang penting adalah tetap berpegang pada iman dan terus berbuat kebaikan." Bima terdiam, tetapi hatinya mulai terbuka. Ia melihat bahwa ayahnya telah menjadi sosok yang lebih bijaksana dan damai sejak kejadian itu. Pada suatu malam, Putri Duyung muncul lagi dalam mimpinya. "Pak Sandi," katanya, "kau telah membuktikan ketulusan hatimu, tetapi tugasmu belum selesai. Dunia manusia membutuhkan cahaya yang lebih terang, dan kau harus menjadi bagian dari itu." Pak Sandi terbangun dengan hati yang penuh semangat. Ia tahu bahwa mimpinya bukan sekadar bunga tidur. Bersama Bima, ia mulai mendirikan tempat belajar agama untuk anak-anak desa. Ia mengajarkan nilai-nilai kebijaksanaan yang ia pelajari dari pengalaman hidupnya di laut. Nama Pak Sandi semakin dikenal, tidak hanya di Trenggalek, tetapi juga di daerah sekitarnya. Ia diundang untuk berbicara di berbagai tempat, dan cerita tentang pertemuannya dengan Putri Duyung menjadi inspirasi bagi banyak orang untuk lebih mendalami keimanan. Namun, meskipun hidupnya terlihat lebih tenang, Pak Sandi tahu bahwa takdirnya masih menyimpan banyak rahasia yang belum terungkap. Nama Pak Sandi kini melambung sebagai seorang kiai yang dihormati. Orang-orang takjub pada kebijaksanaannya yang mendalam, terinspirasi oleh kisah hidupnya yang penuh perjuangan. Namun, bagi Pak Sandi, semua itu hanyalah amanah. Ia tak pernah menganggap dirinya lebih dari seorang hamba Allah yang sederhana. Pada suatu malam yang sunyi, Pak Sandi duduk di tepi pantai, memandangi ombak yang bergulung dengan tenang. Angin malam membawa aroma asin laut yang familiar, mengingatkannya pada perjalanan hidup yang telah dilaluinya. Di tengah renungannya, Putri Duyung muncul lagi. "Pak Sandi," katanya lembut, "waktunya semakin dekat." Pak Sandi menatapnya penuh tanya. "Waktu untuk apa?" "Untuk memahami sepenuhnya tujuanmu di dunia ini. Ujian terakhir akan datang, dan itu akan menguji keimananmu, bukan hanya sebagai manusia, tetapi juga sebagai suami dan seorang ayah." Kata-kata itu menyentuh hati Pak Sandi, membuatnya semakin yakin bahwa takdirnya terhubung erat dengan lautan. Ia merasa bahwa pertemuannya dengan Putri Duyung bukan sekadar keajaiban, tetapi sebuah amanah besar yang harus ia bawa hingga akhir hidupnya. Sementara itu, Bima mulai terlibat lebih dalam kehidupan desa. Ia membantu ayahnya mengelola pesantren kecil yang mereka dirikan, sekaligus menjadi perantara antara Pak Sandi dan masyarakat yang kadang masih menyimpan keraguan tentang kisah pernikahan ayahnya. "Ayah memang istimewa," kata Bima pada suatu hari kepada teman-temannya, "tapi bukan karena menikahi Putri Duyung. Itu hanya sebagian kecil dari perjalanan hidupnya. Yang membuatnya istimewa adalah kebijaksanaannya." Namun, tidak semua orang mudah diyakinkan. Beberapa tokoh desa mulai khawatir bahwa cerita tentang pernikahan Pak Sandi dengan Putri Duyung akan merusak reputasi desa. "Kita harus menjaga nama baik desa ini," kata salah satu tetua desa dalam sebuah pertemuan. "Apa yang dilakukan Pak Sandi terlalu sulit dipercaya. Bagaimana kita menjelaskan ini kepada orang luar?" Bima, yang hadir dalam pertemuan itu, berdiri dan menjawab dengan tenang. "Reputasi tidak dibangun oleh cerita, tetapi oleh perbuatan. Apa yang dilakukan ayah saya selama ini sudah membuktikan niat baiknya. Jika kita tetap berprasangka buruk, itu hanya menunjukkan kelemahan kita sendiri." Kata-kata Bima membuat banyak orang terdiam. Pada suatu malam yang penuh bintang, desa Trenggalek dilanda badai besar. Angin kencang dan hujan deras menghantam pesisir, membuat para nelayan panik menyelamatkan perahu mereka.
Pak Sandi, meskipun usianya sudah tidak muda lagi, turun tangan membantu warga yang membutuhkan. Di tengah kekacauan itu, seorang anak kecil hilang terseret ombak. Teriakan ibunya membuat suasana semakin mencekam. Tanpa berpikir panjang, Pak Sandi berlari ke arah pantai, meskipun ombak besar mengancam keselamatannya. Sosok Pak Sandi yang berani menerjang ombak menjadi pemandangan yang tak terlupakan. Namun, di saat yang sama, sebuah keajaiban terjadi. Ombak yang tadinya ganas tiba-tiba surut, dan anak kecil itu ditemukan selamat di atas sebuah batu besar. Warga terkejut dan mulai memandang Pak Sandi dengan lebih hormat. Banyak yang percaya bahwa ini adalah bukti keberkahan dari Allah atas ketulusan hatinya. Setelah badai reda, Pak Sandi kembali bermimpi bertemu dengan Putri Duyung. Kali ini, ia membawakan sebuah kunci emas kecil yang bersinar di tangannya. Kunci ini adalah simbol dari perjalanan hidupmu, katanya. Kunci ini akan membuka pintu menuju pemahaman yang lebih besar. Namun, ingatlah bahwa setiap kunci hanya berguna jika kau tahu pintu mana yang harus dibuka. Ketika Pak Sandi terbangun, ia mendapati sebuah kunci kecil di meja dekat tempat tidurnya. Ia tertegun, menyadari bahwa ini bukan sekadar mimpi. Namun, ia tidak tahu apa arti kunci itu atau pintu apa yang dimaksud oleh Putri Duyung. Ia menyimpan kunci itu dengan hati-hati, sambil terus berdoa meminta petunjuk. Sementara itu, pesantren kecil yang didirikan Pak Sandi bersama Bima mulai menarik perhatian masyarakat luas. Banyak orang tua yang ingin anak-anak mereka belajar di tempat itu karena selain mengajarkan ilmu agama, pesantren tersebut juga menanamkan nilai-nilai kebijaksanaan dan cinta alam. Pak Sandi mengajarkan para santrinya tentang pentingnya menghargai laut sebagai ciptaan Allah. Ia sering berkata, laut bukan hanya sumber kehidupan, tetapi juga pengingat bahwa manusia hanyalah makhluk kecil di tengah kebesaran alam semesta. Cerita tentang perjalanan hidup Pak Sandi, meskipun penuh misteri, menjadi inspirasi bagi banyak orang. Ia tidak hanya mengajarkan agama, tetapi juga memberikan pelajaran tentang keberanian, ketulusan, dan keikhlasan. Namun, di balik semua keberhasilan itu, Pak Sandi tahu bahwa perjalanan hidupnya belum selesai. Ia merasa bahwa kunci emas yang diberikan oleh Putri Duyung menyimpan rahasia besar yang akan mengubah segalanya. Kehidupan Pak Sandi terus bergulir, penuh dengan keberkahan yang ia yakini sebagai hasil dari keikhlasan dan ketakwaannya kepada Allah. Namun, kunci emas kecil yang ditemukan di samping tempat tidurnya terus menjadi misteri. Ia sering merenung di malam hari, memandangi kunci itu sambil berdoa agar Allah menunjukkan maknanya. Pada suatu malam, ketika bulan purnama menerangi laut, Pak Sandi memutuskan untuk kembali melaut. Meski usia telah menua, ia merasa ada sesuatu yang memanggilnya ke tengah samudra. Ia membawa kunci emas itu bersamanya, yakin bahwa lautan menyimpan jawaban atas pertanyaannya. Di tengah perjalanan, ia berhenti di sebuah titik yang terasa familiar. Ombak tenang, dan suasana di sekitarnya begitu sunyi, seolah-olah seluruh alam sedang memperhatikan. Tiba-tiba, sosok Putri Duyung muncul dari dalam air, berenang mendekatinya dengan anggun. "Pak Sandi," katanya, "waktunya telah tiba. Gunakan kunci itu untuk membuka rahasia yang telah kau cari." Pak Sandi menatap Putri Duyung dengan mata penuh tanya, "Di mana pintunya?" Putri Duyung itu tersenyum. "Pintu itu ada dalam hatimu, dan di dasar laut ini." Seketika, air di sekeliling perahunya berubah menjadi jernih, memperlihatkan sebuah pintu besar yang bersinar di bawah air. Pak Sandi merasa takut, tetapi juga penasaran. Dengan doa di hati, ia mengambil napas dalam-dalam dan menyelam ke dalam air. Di dasar laut, Pak Sandi menemukan pintu emas yang dihiasi ukiran indah berbentuk ombak dan bintang. Ia memasukkan kunci emas itu ke dalam lubangnya, dan pintu itu terbuka perlahan, memancarkan cahaya yang menyilaukan. Ketika ia melangkah masuk, ia menemukan dirinya di sebuah tempat yang tak terlukiskan. Sebuah taman indah dengan pepohonan hijau, bunga-bunga berwarna-warni, dan air terjun kristal mengalir dengan damai. Di tengah taman, seorang lelaki berjubah putih yang sering muncul dalam mimpinya berdiri, menunggunya. "Pak Sandi," kata lelaki itu dengan suara lembut, "kau telah membuktikan keimanan dan ketulusanmu. Inilah jawaban atas pertanyaan hidupmu." Lelaki itu menjelaskan bahwa pertemuan Pak Sandi dengan Putri Duyung adalah cara Allah menunjukkan kuasanya. Putri Duyung hanyalah perantara untuk mengingatkan manusia bahwa hidup harus dijalani dengan keikhlasan, kesabaran,
dan keberanian menghadapi ujian. Kunci ini adalah simbol bahwa setiap manusia memiliki pintu takdirnya masing-masing, lanjut lelaki itu. Namun, hanya yang berani dan tulus yang dapat menemukannya. Pak Sandi merasa hatinya penuh dengan kedamaian. Ia menyadari bahwa semua yang terjadi dalam hidupnya, baik suka maupun duka, adalah bagian dari rencana Allah yang lebih besar. Ketika Pak Sandi kembali ke perahunya, malam telah berganti pagi. Ia merasa tubuhnya segar dan hatinya penuh keyakinan. Di kejauhan, ia melihat Putri Duyung melambai untuk terakhir kalinya sebelum menghilang ke dalam ombak. Setibanya di pantai, Pak Sandi disambut oleh Bima dan para santri yang cemas karena ia tidak kembali semalam. Dengan senyuman, ia berkata, "Aku telah menemukan jawaban atas perjalanan hidupku." Pak Sandi menceritakan sebagian dari pengalamannya kepada Bima, tetapi ia memutuskan untuk menyimpan sebagian rahasia itu hanya untuk dirinya sendiri. Ia tahu bahwa pelajaran terbesar yang ia dapatkan adalah bahwa hidup harus dijalani dengan penuh syukur, apapun yang terjadi. Setelah peristiwa itu, kehidupan Pak Sandi semakin diberkahi. Pesantrennya berkembang pesat, dan para santri yang belajar darinya menjadi orang-orang yang berilmu dan berbudi pekerti. Pak Sandi mengajarkan mereka untuk selalu menghargai alam, menjalani hidup dengan kesederhanaan, dan berpegang teguh pada iman. Bima, yang kini telah menjadi penerus ayahnya, merasa bangga melihat perjalanan hidup Pak Sandi yang penuh hikmah. "Ayah adalah teladan," katanya suatu hari. "Bukan karena keajaiban yang ayah alami, tetapi karena ayah selalu setia pada jalan kebenaran." Pak Sandi menghabiskan sisa hidupnya dengan damai di desa, dikenal sebagai kiai yang dihormati dan dicintai oleh masyarakat. Kisah hidupnya, termasuk pernikahannya dengan Putri Duyung, menjadi legenda yang diceritakan dari generasi ke generasi. Namun, bagi Pak Sandi, kebahagiaan terbesar adalah melihat bagaimana pelajaran hidupnya diteruskan oleh Bima dan para santrinya. Ia tahu bahwa rahasia terbesar dalam hidup adalah menerima setiap ujian dengan ikhlas dan menjadikannya sebagai jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Di penghujung hidupnya, Pak Sandi tersenyum tenang, merasa telah menjalani takdirnya dengan baik. Dan ketika ia akhirnya dipanggil kembali oleh Sang Pencipta, ombak laut selatan bergulung lembut, seolah-olah mengantarnya menuju keabadian. Tamat. Jika kamu merasa terinspirasi oleh kisah ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen, untuk terus mendapatkan cerita-cerita inspiratif lainnya. Setiap cerita memiliki pelajaran berharga yang bisa menjadi pendorong semangat dalam hidup kita. Bagikan juga cerita ini kepada orang yang kamu sayangi, agar mereka bisa merasakan manfaat dari perjuangan dan kasih sayang yang tulus. Mari kita terus berbagi kebaikan dan saling mendukung dalam perjalanan hidup ini.